Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada sore hari ini Jumat 17 April 2020, dalam ibadah doa kita pada malam hari ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah doa kita. Walaupun kita berada di rumah masing-masing, tapi kita percaya bahwa dimanapun kita berada, di mana nama Tuhan dipuji, dimuliakan, ditinggikan, maka di situ Yesus ada. Mari kita membuka di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ayat ini memberikan nasihat yang cukup baik dalam kehidupan kita, khususnya pada waktu dan saat-saat sekarang ini. Ada begitu banyak berita-berita kecemasan, berita-berita yang tidak benar, dan berita-berita yang memberi teror ketakutan bagi banyak orang. Nah, karena itu firman Tuhan yang kita akan renungkan adalah berbicara bersukacita dalam pengharapan. Bersukacita dalam pengharapan artinya bahwa mari kita membawa suasana hati kita untuk tenang, untuk bergembira, untuk senang, bahwa pengharapan kita, sumber pertolongan kita yang akan memberikan kita kekuatan dan kemampuan dalam melewati segala sesuatu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka kita harus bersukacita. Kita harus menyatakan bahwa apa yang kita harapkan akan terjadi dan memberkati kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berada di dalam janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati, bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan melindungi setiap orang yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena itu, bahwa pengharapan kita adalah pengharapan yang tidak sia-sia, pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus kita. Nah, kemudian bersabarlah dalam kesesakan, dibutuhkan untuk kita bersikap dan bertindak dalam kesabaran. Saat-saat ini mungkin banyak orang yang sudah tidak sabar dalam hal sikap dan tindakan. Tapi firman Tuhan menegaskan bahwa kita hendaknya bersabar dalam sikap dan tindakan. Banyak contoh yang kita bisa pakai, yang kita bisa renungkan dalam hal kesabaran. Seperti halnya begitu banyak orang yang sudah tidak sabar untuk keluar rumah, ingin supaya bertemu dengan rekan-rekan, sahabat-sahabat yang lain. Mereka sudah tidak sabar lagi. Tetapi firman Tuhan mengatakan sabar dalam kesesakan, sebagaimana kita dihimbau oleh pemerintah bahwa kita harus bersabar, menunggu, tetap berada di rumah kita masing-masing supaya wabah ini pergi dan segera berlalu dan kita boleh diselamatkan di dalam Tuhan. Yang selanjutnya adalah berbicara tentang bertekun dalam doa. Ini yang paling penting, bahwa pada waktu kita berada di rumah, kita tidak tinggal diam, tetapi kita bertekun di dalam doa. Kita bertekun di dalam mendoakan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Terutama kita berdoa untuk diri kita masing-masing, supaya kita boleh dihindarkan oleh wabah yang sedang menimpa kota kita ini, negara kita, bahkan di dunia ini. Supaya kita berdoa untuk orang-orang yang kita kasih, untuk rekan-rekan kita, supaya juga mereka dapat diselamatkan di dalam Tuhan. Kita berdoa supaya bangsa ini boleh dipulihkan di dalam Tuhan. Dan setelah pemulihan ini terjadi, kita percaya bahwa ada keselamatan di dalam Tuhan, ada pertolongan di dalam Tuhan yang akan memberikan keselamatan
bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, yang kita renungkan adalah firman Tuhan, supaya ketika kita berada di rumah, kita tidak tinggal diam, tetapi kita justru banyak menggunakan waktu kita untuk bersekutu, untuk berdoa, untuk mendengarkan firman Tuhan. Supaya apa? Iman kita bertumbuh, dikuatkan, disegarkan di dalam Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima